Saya dulu itu modelnya cuman loyang 3, loyang brownies 3, terus oven itu saya punya sendiri, oven kecil. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri paling total-totalnya 150.000 lah gitu. Dan itu keputer lagi sampai akhirnya dari 3 loyang jadi punya 20 loyang, dari 20 loyang terus nambah lagi jadi banyak gitu ya, alhamdulillah. Oven dari yang kecil karena kapasitasnya udah banyak, jadi saya beli oven yang gede gitu. Ya memang masih baru-baru rumahan kayak gitu-gitu mah lebih baik yang kecil-kecil aja dulu gitu. Karena usaha itu kan sebenarnya dari kecil ke gede, bukannya dari gede ke kecil ya. Amit-amit ya. Awal-awalnya tuh omset paling cuman 10 juta gitu lah ya. Sekarang sih udah dapet lah sekitar 40-an, 35-an gitu lah. Lumayan. Tapi omset loh ya, bukannya keuntungan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Arisanti. Saya adalah pemilik dari usaha kuliner Cemal Cemil Kandara. Cemal Cemil Kandara ini baru mulai ada di usaha kuliner di Kota Bogor lah ya. Itu sejak Desember 2019. Alhamdulillah banyak sih. Waktu dulu saya cuma ahli dalam satu brownies aja itu ya resep ya. Sekarang alhamdulillah udah 50 macam kue ada di Cemal Cemil. Kurang lebih ya. Saya juga lupa persisnya berapa. Yang jelas tadinya cuma brownies, sekarang udah merambah ke kue tradisional, terus ke cake, terus birthday cake juga kita terima, terus minuman, smoothies itu juga kita terima, terus ada beberapa juga sekarang ini kita mulai handle catering-catering yang kayak nasi kotakan, terus tumpeng mini, terus untuk acara-acara anak-anak ulang tahun kayak spaghetti kayak gitu-gitu. Sekarang kita udah mulai nerima yang makanan-makanan berat. Kalau sekarang sih kebetulan nggak cuman cake doang, jadi memang yang banyak itu sekarang pesanan untuk snack box. Terus biasanya weekend itu mereka suka pesan snack box. Terus makanan-makanan berat tuh sekarang yang lagi banyak juga. Terus sama paket bundling, itu biasanya saya suka setiap hari itu ada jualan paket bundling. Misalkan cemilan tradisional yang cuma 1 box itu 10.000 tapi dapat 4 macam misalkan kayak gitu. Yaitu tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung untungnya tipis, tapi kalau kita jumlahnya banyak itu jadi lumayan juga sih untungnya. Waktu awalnya itu saya pribadi itu baru mengenal satu macam resep aja tuh. Waktu itu cuman belajar brownies aja ceritanya. Waktu itu kan pandemi juga belum yang parah-parah banget ya, masih yang baru masuk lah ya ke Indonesia. Nah waktu itu saya masih jualan baju. Saya punya toko di Pasar Anyar, itu saya produksi baju sendiri, gamis anak, gamis dewasa, sama kerudung. Jadi saya punya toko di sana. Ketika pandemi itu otomatis semuanya ke close gitu ya. Termasuk di Pasar Anyar itu juga sempat ke close 1 bulan kurang lebih. Akhirnya saya galau gitu ya, maksudnya aduh mau bisnis apaan lagi gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya di rumah aja. Terus banyak teman-teman yang lagi isoman. Nah kebetulan saya bisa bikin brownies, akhirnya saya bikinin brownies buat teman-teman saya yang lagi isoman. Ceritanya saya deliver lah ke beberapa teman. Ternyata cocok tuh di lidah mereka gitu kan. Akhirnya dari pintu ke pintu itu malahan jadi mesen brownies ke saya. Nah awalnya cuman terima pesanan ya sekitar 5, 6 gitu. Lama-lama satu hari jadi produksi sampai 20 loyang, 20 sampai lebih lah gitu. Pokoknya alhamdulillah banget tuh jadinya bisnis brownies waktu pandemi itu. Nah pekerjanya juga waktu itu nggak ada, baru saya aja dan anak-anak saya yang kebetulan lagi school from home ya waktu itu. Karena saya melihat di sini ada peluang ya, peluang dimana orang-orang mau nyemil tapi nggak bisa keluar rumah gitu kan. Dan kebetulan pada suka sama taste-nya. Jadi ya udah why not gitu, kita continue aja. Jadi sejak saat itu saya mulai belanja loyang tuh yang banyak kan di online shop. Terus bahan-bahan juga semuanya karena toko bahan kue juga pada tutup. Jadi semuanya praktis waktu itu lewat online aja semuanya. Termasuk pemasarannya, pengirimannya semuanya lewat online. Dan sejak saat itu udah saya cuman fokus bikin brownies. Terus setiap ada kursus online masak itu saya ikutin sampai akhirnya jadi lumayan banyak kamus resep saya gitu ya. Jadi ada onde-onde, ada jajanan-jajanan pasar itu yang kebetulan pas di lidah teman-teman semuanya gitu. Jadi alhamdulillahnya itu jadinya berkembang dan saya belum punya nama saat itu. Jadi saya berpikir
namanya Cemal-Cemil aja deh karena buat cemilan orang gitu kan. Cuman ternyata udah banyak nih yang pakai nama Cemal-Cemil. Jadi Cemal-Cemil itu saya sisipkan belakangnya Kandara. Kandara itu gabungan dari 3 nama anak saya, Kansa, Danis, dan Raisa gitu. Saat itu memang produk saya itu fudgy brownies yang sekat-sekat tuh. Jadi waktu itu tuh lagi yang ngehitsnya itu kan kayak brownies kukus, Amanda kayak gitu kan. Nah, fudgy brownies ini belum ngehits. Nah, kebetulan saya waktu itu bikin si fudgy brownies ini dan ternyata jadi lumayan ngehits di Bogor gitu. Dan sekarang udah banyak yang bikin fudgy brownies ini, jadi saya coba lagi yang lain gitu, kayak milk crepes, terus Japanese puff cream atau apapun itulah pokoknya yang baru-baru itu jadi penasaran, pengen tahu dan pengen bisa gitu. Sebenarnya itu semua kan memang udah Allah yang ngatur semuanya ya. Kalau dibilang ada untungnya, adalah untungnya. Kalau nggak ada untungnya masa usahanya lama banget ya, udah lama ya, alhamdulillah ya, udah 3 tahun udah lama ya. Cuma memang pasti ada pasang surutnya gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan saya pribadi sih berpikir kalau orang mau wira swasta itu memang lebih baik concern aja di wira swasta. Karena kalau lo double job itu yang ada dua-duanya pasti akan berantakan. Yang udah dapet gaji tetapnya juga berantakan karena harus mikirin ke wira swastanya. Yang wira swastanya juga jadi kayak hidup segan mati pun tak mau gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih memang kamu harus memilih gitu. Nah, kalau saya pribadi, suami saya sih kebetulan kerja dan saya kebetulan awalnya ini cuma pengen iseng-iseng, tapi karena saya lihat di sini ada peluang dan saya suka dan kebetulan juga saya seneng banget akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi ya udah, why not, kita jalanin aja gitu. Tapi tetap ya, seorang entrepreneur itu jangan pernah mikirin untung aja. Kalau menurut saya kita harus mikirin ruginya gitu. Karena nanti kalau kita mikirin untung aja, ketika rugi kita bakalan kacau gitu, bakalan desperate banget. Tapi kalau kita udah mempersiapkan rugi, itu pasti kalau untung kita happy gitu. Nah, waktu itu saya pernah dapat orderan lumayan banyak. Itu eventnya pas Lebaran. Jadi 5 hari kalau nggak salah ya. Itu 1 hari itu mereka pesen snack box ke saya 800 box. Jadi kalau selama 5 hari itu kurang lebih 4.000 box ya. Itu orderannya masuk ke saya 1 minggu sebelum orderan itu harus dikasih gitu ya, maksudnya harus dibikin gitu, 1 minggu Mas bayangin. Kebayang ya, saya juga belum pernah mendapat orderan sebanyak itu. Ini satu kesalahan sih sebenarnya, karena setiap bisnis itu memang harus ada MOU-nya. Kita harus make sure ada MOU, ada hitam di atas putihnya gitu ya. Karena kalau enggak, itu orang bisa meng-cut kapan aja. Jadi perjanjiannya sama saya itu selama 5 hari, 2 hari sebelum Lebaran, pas Lebaran, sama 2 hari sesudah Lebaran. 1 hari 800, berarti 5 hari berarti 4.000. Saya langsung belanja dong, langsung bikin semuanya, saya kejar karyawan saya nambah lagi karyawan gitu ya waktu itu. Nah, akhirnya saya jalanin tuh waktu itu ya, tapi saya minta waktu itu memang DP itu 50% saya minta, karena kan lumayan banyak gitu ya, dikasih sama dia DP lebih dari 50% malahan. Nah, jadi saya menganggapnya oke, ini serius gitu ya, walaupun nggak ada hitam di atas putih ya. Saya udah terima DP sekitar 60%, terus saya kerjain, terus di hari pertama mulus, hari kedua mulus, hari ketiga dia cut. Jadi jahat banget nih. Karena katanya ada saudara dari si bos yang handle cateringnya, handle snacknya. Saya bilang, loh kok nggak bisa kayak gini dong ya, ini saya udah belanjain loh semuanya loh gitu kan. Dan dia minta uangnya dibalikin. Oh nggak bisa, saya bilang gitu kan. Walaupun kita tidak ada hitam di atas putih, tapi saya mengandalkan history chat aja tuh, history WA chat nih. Kemarin mintanya segini, untuk tanggal segini, kamu udah ngasih uang segini, ya udah berarti saya nggak bisa diapa-apain lagi kecuali kamu mau ngambil barang. Saya bilang gitu kan, karena stokan kue yang ada sekarang kan duitnya udah nggak ada gitu kan. Terus akhirnya waktu itu keputusannya adalah, jadi dia nggak apa-apa uangnya dibalikin lama, tapi sambil nungguin si stok kue itu keluar gitu. Jadinya saya ngejualin kuenya tetap, karena saya juga jualan kue kan kebetulan. Nah, cuman saya ngebalikin uang dianya, jadi nggak dijatuh tempoin gitu loh. Jadi bisa iniin santai balikin uang dianya gitu.
Saat itu juga saya nggak pakai IG kok, jadi saya belum bikin IG malahan waktu itu. Jadi saya cuma pakai WA, bener-bener WA status di-update sejam sekali. Saya lagi ngegoreng onde-onde, saya lagi ngebulet-buletin onde-onde, lagi bikin isiannya, itu semuanya saya videoin aja. Dan saya cuma ngupload aja udah di WA status aja udah. Kalau misalkan saya mau bikin brownies, saya pasti ngomong di WA status itu, open PO untuk brownies sekat ya besok, ditunggu sampai malam ini jam 8 misalkan gitu. Udah, jadi orderan masuk tetek gitu. Jadi waktu itu memang berdasarkan PO. Nah, tapi bedanya kalau sekarang ini kan orang-orang udah mulai keluar rumah ya kan, otomatis strateginya udah harus berubah. Jadi sekarang kita nggak bisa berkonsep orang-orang butuh cemilan, gue harus nyediain. Sekarang nggak kayak gitu lagi. Jadi konsep itu tetap ada, tapi harus kita tambahkan. Apa yang harus ditambahkan? Cemilan yang orang-orang nggak bisa dapetin di mana-mana, which is cuman bisa jadi gue doang yang punya produk ini gitu kan. Jadi sekarang tinggal kreatif-kreatifan aja. Lo usaha kuliner, tapi apa nih produk yang kamu tawarkan gitu kan? Kayak misalkan onde-onde orang-orang bikin semuanya wijennya putih nih. Nah terus onde-onde saya, kenapa nggak pakai wijen hitam gitu kan? Jadinya wijen putih dan wijen hitam dicampur jadi satu. Kalau dulu konsepnya adalah menyediakan cemilan untuk orang yang nggak bisa keluar rumah. Tapi kalau sekarang kita menyediakan cemilan yang orang-orang belum tentu bikin gitu. Jadi gitu sih. Kalau sekarang masih status WhatsApp. Tapi kalau saya lihat sekarang ini malahan lebih ke sosial. Jadi sosial tuh artinya siapa marketing perusahaan lo sendiri, karena lo ownernya, lo lebih ngerti pasar lo siapa, dan memang harus lo yang bergerak sendiri untuk mencari marketplace-nya gitu loh. Saya jarang banget ya untuk hangout sama temen-temen gitu ya, tapi saya melihat sekarang itu ibu-ibu udah mulai pada hangout lagi nih gitu ya. Jadi saat ini kayaknya kalau di kuliner ya, kalau menurut saya itu lebih ke ketemu langsung, ngobrol langsung, jualan langsung, itu lebih enak nih kalau sekarang ini nih ya, karena orang-orang udah pada mulai keluar rumah gitu. Jadi pemasaran yang paling efektif itu ya udah bersosialita kita sekarang. Untuk seorang entrepreneur, nyari-nyari informasi bazar itu perlu banget, karena itu untuk nyebar jaring ya, jadi tes ombak juga gitu ya, itu perlu banget tuh. Jadi kita nggak ngarepin cuan aja ya, tapi emang buat tes ombak untuk strategi marketing kita gitu. Kalau saya pribadi ya, ini tips dari saya ya. Saya waktu itu punya nomor 1, terus di handphone saya itu udah penuh tuh ceritanya kontak saya ya. Jadi handphone saya yang dengan nomornya itu yang udah penuh, saya langsung kasih ke admin. Nih lo handle semua teman-teman gue, lo pasarin gimana caranya. Jadi di nomor saya yang kedua ini juga bentar lagi mau penuh, itu akan saya handle, saya kasih lagi ke admin nomor beserta handphonenya. Nih ini teman-teman gue udah banyak, pokoknya lo handle gimana caranya buat pasarin produk-produk kita kayak gitu. Jadi kalau saya tiap saya punya nomor, saya maintain kenalan-kenalan saya yang baru, saya isi lagi itu phone book saya, nanti kalau udah penuh saya kasih admin gitu. Jadi jaringan saya menyebar luas gitu, insya Allah. Waktu itu saya pernah punya offline store sebenarnya di sebelah MTS 1 tuh di Bang Barung. Sebenarnya saya pernah punya toko di situ, tapi karena waktu itu pandemi ya, dan orang-orang juga nggak ada yang beli, jadi belinya cuma nyuruh Gojek gitu loh. Jadi semuanya buy online aja. Jadi saya pikir ngapain ya saya nyewa toko mahal-mahal gitu ya, tapi orang belinya semuanya pakai online gitu kan. Jadi ya udah deh, mendingan saya close aja gitu kan. Jadi lebih ketahuan modal untuk nyewa tempat itu, saya tambahin karyawan aja 1 gitu kan, terus ekspansi lagi modal saya, terus saya mulai beli peralatan yang tadinya freezer 1, saya beli aja lagi 2 gitu kan, 1 khusus untuk minuman, 1 ini. Kalau sekarang ini kayaknya kita bisnis itu kalau nggak menguntungkan udah run aja gitu, cari yang lain gitu sih. Aku sih kayaknya kalau untuk punya toko lagi kayaknya masih nanti, cuman saya pengen buka dapur cemil lagi sih, karena kebetulan sekarang anak-anak saya kan udah pada mau keluar nih dari sekolah alam, udah pada mau lulus, jadi saya udah saya daftarin ke sekolahan yang baru, dan kayaknya saya mau buka di sana jaringan lagi. Gitu. Nggak putus asa aja sih, nggak putus asa, dan memang harus membaca peluang ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, karena
kita nggak pernah tahu lo berhasil atau enggak kalau lo nggak nyoba. Kalau nyoba tapi gagal, setidaknya ada ilmu yang kamu dapetin gitu. Tapi kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak akan pernah tahu sama sekali rasanya kayak gimana gitu. Emang harus berani. Dalam segala hal tuh saya juga ngajarin ke anak-anak saya, nggak boleh takut. Jadi kalau kamu nggak ngejalanin, kamu malah nggak tahu rasanya kayak gimana. Tapi kalau kamu udah jalanin, kamu tahu rasanya gagal kayak gimana dan bisa untuk nyoba lagi dan dapat pelajaran pastinya gitu. Untuk teman-teman yang butuh cemilan di Bogor itu bisa menghubungi adminnya Cemal Cemil itu di 0813 7275 2370, atau misalkan slow respon gitu ya, kadang kita lagi busy, itu bisa ke nomor pribadi saya 0858 916 91916 tuh, atau bisa juga ke dapurnya langsung, itu di Tanah Baru Residen Blok A2 nomor 3 pas belakang ruko. Jangan lupa ya teman-teman subscribe channel Halo Bos.